Gimana, udah siap semuanya? Udah siap? Kita mulai. Nama saya Jadi, sampai pelantikan, sampai seminggu setelah pelantikan saya blank. Blank tuh nggak enak makan, sakit perut tiba-tiba sakit perut, nggak bisa tidur. Saya bilang, kebayang saya mau ngapain jadi gubernur. Perasaan pertama kali sebenarnya waktu itu pertama kali diberitahu Bapak diangkat jadi PJ Gubernur Jawa Barat. Sebenarnya saya sih antara percaya dan nggak percaya, terus aduh kalau bisa nggak usah deh gitu loh. Jadi kan tugas saya akan nambah dan nggak kebayang sama saya jadi Ibu Gubernur Jawa Barat itu ngapain aja tugasnya, terus ke masyarakat PKK seperti apa program-programnya. Jadi saya tuh sama Bapak terus terang waktu pertama kali dapat info jadi PJ Gubernur Jawa Barat, langsung kita sakit perut berdua, nggak bisa tidur 1 minggu. Bagaimana ini bisa nggak ditolak kayak begitu. Cuman setelah menjalani seminggu 2 minggu pertama, ternyata banyak yang mendukung saya, memberitahukan, mensupport, menceritakan bagaimana program-program yang harus saya jalanin. Alhamdulillah, saya semangat menjalaninya, terus ngerasa banyak mendapatkan pengetahuan mengenai masyarakat, bagaimana program-programnya seperti apa dan solusinya seperti apa. Alhamdulillah 1,5 tahun di sini, saya merasa dapat banyak pengalaman dan merasa Jawa Barat itu luar biasa dan masih banyak yang bisa dikembangkan oleh PKK dan Dekranasda dan dinas-dinas lain supaya Jawa Barat bisa lebih maju lagi. Ya, pernah pada saat kita melaksanakan kunjungan ke lokasi bencana ya. Jadi beliau biasanya kalau misalkan melaksanakan kunjungan ke lokasi bencana itu tidak mau seremonial, tidak ada perangkat yang terlalu banyak mendampingi beliau. Beliau ingin melihat langsung situasi yang real di lapangan seperti apa, karena mungkin beliau juga meng-cross check juga kesiapan dari Pemprov Jabar seperti apa gitu ya, sebagai bahan evaluasi beliau. Jadi pada saat itu saya dan tim juga tidak diinformasikan Bapak akan mengunjungi satu lokasi bencana, yaitu kalau nggak salah di Bogor, kota Bogor ya. Jadi semua nggak ada yang tahu, di Pemprov nggak ada yang tahu, dari BPBD nggak ada yang tahu, kita protokol nggak ada yang tahu, di jajaran administrasi pimpinan juga nggak ada yang tahu, termasuk di daerah yang akan dikunjungi juga Pemkot setempat juga tidak tahu. Jadi pada saat beliau sampai ke lapangan, jadi sampai ke lokasi, kalau nggak salah itu di Katulampa, jadi orang Pemkotnya menghubungi kita, ya. Jadi pada saat itu kalau nggak salah dari protokol Pemkot menghubungi kami dan menanyakan, Pak Gubernur betul akan ke Katulampa? Ya saya kan tidak tahu informasi itu ya. Tapi nggak mungkin juga saya bilang nggak tahu ya. Jadi kok jangan sampai juga ya, masa saya kehilangan jejak ya. Jadi saya sampaikan pada saat itu, oh iya ada rencana demikian, rencana gitu akan ke sana gitu ya. Tapi saya akan cross check kembali itu.
Yang Bapak, ya kalau sama Bapak itu karena Bapak itu tidak suka yang terlalu protokoler ya, jadi biasanya pas saya lagi nungguin Bapak nih ya, lagi nungguin Bapak gitu, saya pikir Bapak tuh masih ada di ruangan. Tiba-tiba pas saya cek ke dalam, Bapak udah bergerak ke kendaraan, saya lari-lari di situ ya, sampai seringkali juga ketinggalan gitu. Itu yang luar biasa. Jadi karena tidak mau protokol gitu ya, terus tidak pengennya langsung gitu ya, beliau jadi sering ketinggalan lah, intinya seperti itu. Tapi ya, alhamdulillah aman. Awalnya Bapak selalu menggunakan kendaraan pribadi berikut driver, dan kita tim kawal Patwal dan Walpri itu di mobil Patwal dan Walpri. Di satu kesempatan karena kita harus mengejar waktu, mungkin karena dua mobil itu bisa mengulur waktu ya, akhirnya Bapak ikut di Patwal. Nah, dari si pertama kejadian itu sampai sekarang pun itu beliau masih naik di Patwal dengan alasan beliau menyampaikan lebih efektif dan efisien. Untuk pertama kali sih memang pasti nervous gitu kan, tapi setelah ke sini ya sudah terbiasa. Kebiasaan Bapak kalau di dalam kendaraan ngopi atau bernyanyi ya, bernyanyi riang gembira gitu kan. Kalau kita lihat situasi, suasananya enak, ada musik, kita mainkan musik yang enak, agak gedein dikit, Bapak ikut nyanyi tuh. Saat perjalanan ke Cirebon, waktu perjalanan ke Cirebon, karena berangkatnya agak subuh, dan saya tertidur karena saya duduk di belakang. Yang ngebuka map siapa? Bapak sendiri. Bapak ngebuka map sendiri. Yang waktu itu yang bawa mobil Pak Nedi. Kata Bapak silakan, nggak apa-apa Kang, saya aja yang buka map. Silakan, kata Bapak ke kiri Kang, nanti depan lurus, bawa lagi ke kanan Kang, di depan kiri lagi Kang. Sampai saya habis turun, saya terbangun, Pak mohon maaf, saya ketiduran. Kata Bapak bilang, nggak apa-apa Kang. Saya juga tahu Akang capek, ngomong gitu aja Bapak. Bapak dengan tersenyum, Bapak nggak pernah marah. Bapak orang baik banget. Tapi pada saat itu di perjalanan tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Pak PJ Gubernur itu mengalami habis baterai gitu, karena kebetulan Pak PJ menggunakan mobil listrik ya. Jadi pada saat itu Pak PJ tidak ambil pusing menanyakan ke Walpri, pada saat itu Pak Dodi, itu yang di belakang siapa? Ciwong Pak. Ketika Pak B langsung bilang, yaudah saya di mobil Ciwong aja. Saya kaget karena tiba-tiba Pak PJ Gubernur masuk ke mobil protokol, mobil operasional protokol yang notabene terkadang suka acak-acakan begitu. Saya kaget, ini gimana nih gitu kan. Di perjalanan Pak B menanyakan dress code-nya apa katanya. Dress code-nya, izin Pak, dress code-nya menggunakan jas. Pada saat itu Pak B tidak menggunakan jas tapi menggunakan kemeja. Singkat cerita saya menawarkan ke Pak PJ, Pak izin barangkali berkenan Bapak menggunakan jas yang punya saya. Pak B langsung bilang, ya udah saya pakai punya Ciwong aja. Setelah itu dicoba dulu oleh Pak PJ, dicoba dan ternyata jasnya ngatung karena tinggi badan Pak B dengan saya agak jauh berbeda begitu. Jadi pada saat itu jas saya yang digunakan oleh Pak PJ itu kondisinya ngatung gitu. Jadi Pak PJ tanpa ambil pusing, udah nggak apa-apa, yang penting ada dan saya harus segera ke sana. Turun menggunakan jas dan saya bilang ke Pak PJ, Pak kalau jalan jangan terlalu ke bawah tangannya Pak, karena kalau terlalu ke bawah ngatung jasnya kelihatan. Jadi Pak PJ itu jalan agak begini tangannya gitu supaya tidak terlihat jasnya itu minjem atau ngatung gitu. Dan saya juga ingat di situ bahwa jas yang beliau gunakan itu belum dicuci selama 2 hari begitu. Jadi mohon maaf Pak PJ, saya tidak berani bilang kalau untuk itu. Kurang lebih acara tersebut 2 jam, di acara tersebut Pak PJ menggunakan jas saya. Setelah selesai Pak PJ masuk ke mobil saya dan beliau bilang, yang tidak pernah saya lupakan, beliau bilang makasih hatur nuhun katanya. Beliau tidak komen apa-apa, tidak komen jasnya bau atau bagaimana, tapi beliau bilang terima kasih hatur nuhun katanya. Oke, setelah itu itu yang sangat saya ingat pengalaman saya dengan Pak PJ.
saya ceritakan kepada keluarga saya, kepada istri saya, dan mereka pun tidak percaya gitu seorang PJ Gubernur mau naik mobil operasional protokol dan bahkan menggunakan jas saya gitu yang notabene-nya kekecilan gitu, tapi beliau tidak ambil pusing, yang penting beliau hadir di acara tersebut. Waktu itu saya ke toilet. Nah, saya ke toilet mau buang air kecil. Tiba-tiba Pak Gubernur masuk. Barengan berdua aja sama saya waktu itu ya. Tiba-tiba Pak Gubernur bilang, "Wah, iya MC kondang," katanya. Karena selain melayani pimpinan sebagai protokol officer atau PO, saya juga sebagai MC. Dan kebetulan waktu itu pernah ada acara nobar Persib dan saya waktu itu jadi MC-nya, jadi hostnya. Alhamdulillah meriah dan Pak Bey sangat senang dengan performa saya waktu saat MC. Jadi tiba-tiba agak kaget juga gitu ya, waktu di toilet berdua waktu itu, tiba-tiba Pak Gubernur, wah ini MC kondang. Menurut saya itu lucu, tapi bikin saya wah terkesan gitu, ternyata Pak Bey ingat sama saya gitu. Untuk masalah makannya Bapak tidak ribet, jadi seadanya gitu. Kalau Bapak sama Ibu juga sama gitu. Jadi Bapak mah tidak minta yang neko-neko lah, yang lain-lain gitu. Kalau minta makan sama Igun, terserah Igun aja lah makan mah. Nah, untuk makan siang Bapak kalau ada di luar, Bapak suka Gun yang itu aja lah. Igun teh beli nasi warteg bahari. Jadi warteg bahari Bapak mah satu pincuk itu macam-macam. Ada ikan kembung, terus dan lain-lain satu tempat dibungkus gitu. Kadang-kadang orang lain nanyain, Gun buat siapa Pak Gubernur? Wah, menyacana Pak Gubernur kieu. Mun da Bapak mah tara ribet. Hoyong teh seperti kieu gitulah kalau bahasa Sunda mah gitu. Jadi waktu itu sekitar hari Sabtu malam saya itu mendapatkan mandat untuk mengurusi persiapan kegiatan Pak Gubernur dengan KPU Jabar waktu itu terkait pemilu damai. Nah, untuk bajunya itu baru dikirimkan malam hari. Oke, dikirimkanlah ke Pakuan, Kang. Dikirim bajunya, dipersiapkan, disetrika sampai rapi lah untuk siap pakai sama Bapak. Dari situ saya langsung antarkan ke rumah beliau, ke rumah pribadi. Saya ketok tuh pagernya, Kang. Tok, tok, tok. Gak ada yang jawab. Oke, nggak apa-apa. Tenang dulu gitu kan. Saya ketok lagi tuh. Tok, tok, tok. Gak jauh dari situ, dari belakang kan sepi ya di perumahannya. Sepi, terus ada motor, teh kata tuh, mau nganterin baju ya kata tuh. Pas saya nengok, Bapak, Ibu, ya kan, dalam hati saya, aduh, ini apa ya, seorang gubernur gitu ya, menurut saya. Beliau motoran gitu. Waktu itu kalau nggak salah motornya motor bebek, motor Revo. Saya takut salah, intinya pakai motor. Beliau cuman berdua sama Ibu, mungkin habis jalan-jalan malam mingguan mungkin ya, atau makan di luar. Tapi ya udah berdua aja gitu tanpa ada pengawalan. Mungkin kan komisi gubernur sebelumnya kan ya mungkin kan ada sama ajudan gitu kan, sama Walpri juga ikut mendampingi. Kalau beliau kan enggak gitu, benar-benar berdua aja sama Ibu gitu kan pakai motor. Nah, itu ngebuat saya kayak wah, Bapak nih apa ya, orangnya sederhana gitu kan. Di sisi lain saya kaget, seru juga liatnya gitu kan, lagi berduaan gitu kan. Tapi memperlihatkan apa ya, tidak memperlihatkan bahwa nih saya ini seseorang loh gitu. Tapi beliau tetap tetap sederhana gitu kan, baik dari kesehariannya ataupun dalam bekerja juga tetap sederhana. Kayak gitu Kang, kurang lebih. Oh iya, waktu itu Bapak request awal pas saya kontakkan langsung sama Bapak ya. Nah, beliau tiba-tiba telepon saya, kayak kaget kan, lagi di luar malam-malam lagi. Gak keangkat tuh yang pertama. Terus Pak punten, saya lagi di luar gak keangkat. Oh ya nggak apa-apa. Terus nggak lama beliau telepon lagi. Beliau request kontennya pengen kayak gini katanya dia. Beliau bilang, beliau ngasih referensi dari videonya Setpress, ada dibuat sinematik gitulah. Beliau request kayak gitu. Jadi awalnya kan saya kira buatan videonya tuh sesuai kayak pas Mas Arthur bilang ke saya, jadi bilang kayak news gitu. Tapi beliau sendiri yang bilang kalau buat video tuh dibuat acaranya aja yang dibuat bagus, videonya sayanya sedikit juga nggak apa-apa. Lah kan sebenarnya kalau untuk sosmed tuh
banyak pejabat lain kan yang ngelihat dari statementnya dia atau misalkan banyak footage-nya dia, tapi beliau beda. Dia pengen yang udah saya mah sedikit aja, katanya statementnya aja yang bagus-bagusnya masukin, sisanya mah landscape si acaranya aja dibuat bagus. Makanya pas di situ kan jadi oh ternyata Pak Bay itu emang sederhana itu orangnya. Untuk hal unik mungkin apa ya? Ya pada saat itu lagi mau bikin museum Pakuan. Nah, museum Pakuan itu salah satunya adalah membutuhkan backdrop. Dan backdrop tersebut baru dikerjakan jam 11 malam. Nah, pagi-paginya Pak B kan ngontrol tuh. Abi mangan ngangge hungkul sendal capit, sareng baju compang-camping, pasti tanya, Kang, sabar lami ya ngadamel teh cenah. Aduh Pak, Abi teh ieu ngadamel teh jam 11 pagi, gancang geuning vendor teh cenah. Aduh tidinya Abi disangka vendor ku Bapak Gusti ya Allah. Padahal mah ya saya sebagai pelaksana lapangan untuk mengkontrol pembuatan backdrop tersebut. Tapi cukup unik aja gitu di depan Bapak. Tidak tegang, awalnya kita tegang, cuman oh Bapak santai juga dan relax orangnya. Mungkin itu akhirnya Bapak juga senyum-senyum sendiri, Pak Karo juga senyum-senyum juga sendiri, disangkanya saya adalah vendor backdrop. Begitu. Itu senang dan sayang banget sama kucing gitu ya. Awal ke Raben, di Raben itu kita punya kucing peliharaan. Itu tuh nggak ada namanya sebenarnya. Memang kucing kampung gitu aja yang kita pelihara, dan tapi kucing kampung teh lucu gitu ya, kayak Garfield gitu. Akhirnya Bapak kasih nama Tebi. Bapak juga nanya, ini kucing siapa? Oh, kucing yang di Raben aja Pak gitu. Ih lucu gitu. Tadinya tuh Kang, terus terang ketika Bapak dan Ibu pertama ke Raben, takutnya tuh kayak ih kok ada kucing gitu kan, maksudnya jarang-jarang ya yang suka kucing, bisi kedah diusir apa gimana. Itu udah deg-degan pas begitu Bapak lihat Tebi itu kayak aduh ini kucing malah nongol gitu ya. Tapi ternyata Bapak dan Ibu malah, ih Bapak ini seneng banget sama kucing gitu. Jadi yang alhamdulillah gitu ya. Jadi kan ada ibu sepuh ya, ibunya Pak Bey, kita manggilnya Nin. Sampai Nin tuh sempat bilang gini, jadi suatu hari tuh Bapak datang nih ke Raben. Terus ke Nin tuh, halo Ibu Betty, sehat gitu ya. Terus udah lihat Nin tuh kayak, Mateo mana ya sama Lilo gitu. Terus kan langsung dipangku gitu, langsung diajak main. Sampai-sampai Ninnya pun bilang, Arika indung cenangan sakitu, Arika ucing sampai dipangku-pangku gitu sampai kayak gitu. Terus ya udah kita sih ketawa-ketawa gitu sama Nin teh. Ya Nin gitu, lebihnya ka ucing gitu ya. Maksudnya sampai Nin pun jealous gitu ya sama Bapak. Itu tuh saking nyaahnya Bapak sama kucing gitu. Kebayangkan Kang gitu, sama hewan aja Bapak sebegitu sayangnya gitu, apalagi sama ya dengan kita lah gitu. Seperti itu sih Kang. Ibu makasih banget udah ngasih Uci kesempatan buat ngedampingin Ibu. Karena aku bener-bener dapat value yang banyak gitu. Sebenarnya ini bukan tentang tugas kerja yang harus standby, harus on terus dan lain sebagainya. Tapi aku tuh belajar banyak dari Ibu dan Bapak. Kayak banyak banget orang yang seliweran gitu ya, kayak ngomongin teh Bapak Ibu tuh baik banget ya. Even yang menurut aku kayaknya orang ini sebenarnya nggak kenal deh gitu. Tapi kok bisa sih ternyata pada suatu hari misalnya ya, mereka tuh pernah ngasih banyak, Ibu Bapak tuh pernah ngasih banyak gitu ke mereka. Jadi aku merasa kayak semua yang Bapak Ibu lakukan, ibadah yang Bapak Ibu lakukan, sedekah yang Bapak Ibu lakukan, itu nggak pernah dibilangin ke orang. Even aku pun nggak pernah tahu gitu kayak, Ci aku mau jadwal ini ya, kesini ngasih ini, itu nggak pernah. Jadi natural banget. Apa ya? Saya terinspirasi dari beliau ketika penyebutan gelar, penyebutan nama, beliau juga tidak mau ada foto beliau di mana-mana gitu. Ya itu salah satu hal yang menginspirasi saya ketika orang banyak gelarnya atau tanda jabatannya ya dihormati bukan karena tanda jabatan dan gelarnya, tapi karena perilaku kita sehari-hari. Dan tentunya saya juga sebagai warga Jawa Barat
mengucapkan terima kasih selama kepemimpinan Bapak, banyak kebaikan-kebaikan, banyak hal-hal yang luar biasa, ya, membantu warga pada saat tertimpa bencana, dan juga terima kasih Bapak sering memotivasi kami para ASN untuk tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, memperhatikan ketentuan peraturan perundangan, dan yang paling penting tetap hidup sederhana karena kita insan pemerintah yang melayani masyarakat. Dengan berbagai macam alasan ya, rasa nyaman, mungkin sosok figur yang menjadi suri tauladan bagi kita tim Patwa gitu. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bapak gitu atas kesempatan saya bisa melayani Bapak sebagai sekpri Bapak gitu, dan hal itu sangat luar biasa, jarang ada pemimpin seperti Bapak gitu ya, dalam baik dari sisi kepemimpinan, baik itu sisi komunikasi gitu ya dengan saya sebagai anak buah Bapak dan sebagainya. Saya menaruh hormat luar biasa. Terima kasih atas pengabdian Bapak selama di Provinsi Jawa Barat sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Terima kasih Pak atas kesederhanaan Bapak, itu yang akan selalu menjadi role model bagi saya. Kesederhanaan Bapak itu saya acungi jempol Pak. Tapi dari Bapak Ibu saya belajar bahwa kehumasan politik itu tidak harus selalu di branding sedemikian rupa. Untuk udah kan Bapak beberapa hari lagi mau habis jabatannya, Igun titip aja lah Bapak jaga kondisi badan Bapak gitu. Bapak titip, Igun titip, payah selalu sukses lah ke depannya Bapak di Jakarta, pindah lagi ke Jakarta gitu Pak. Dan untuk Bapak dan Ibu, stay pure heart soul dimanapun dan kapanpun Bapak dan Ibu berada, karena Bapak dan Ibu adalah Bapakable dan Ibuable sekali. Terima kasih banyak, see you on top, dan we're gonna miss you guys. Thank you. Ya, semoga Bapak selalu sehat. Jangan lupa sama saya ya Pak ya. Ingat selalu sama saya Pak, saya juga nggak akan lupa sama Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan semakin bahagia. Ini mungkin video ini Pak, video perpisahan dari saya dan tim Biro Adpim untuk Bapak. Semoga Bapak suka, semoga ini bisa berkesan untuk Bapak dan Bu Amanda. Hatur nuhun Pak B dan Ibu Manda. 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 Hatur nuhun Pak B dan Bu Manda. Hatur nuhun Pak B dan Ibu Manda. Hatur nuhun Pak B dan Ibu Manda. Hatur nuhun Pak B dan Bu 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 Manda. Itu aja deh, bikinin rumah kucing buruan di rumah. Karena kucingnya banyak ini ngerusakin pajangan di rumah di Jalan Garut. Terus katanya nanti kalau udah selesai jadi PJ Gub Jabar mau ngajak saya touring Vespa katanya. Ditunggu janjinya.